Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Customer Relationship Management bagian kelima. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai definisi CRM dan Customer Lifetime Value. Kemudian bagian kedua, saya menjelaskan mengenai jenis-jenis customer. Di bagian ketiga, saya menjelaskan tentang trust dan value yang bisa didapat pada saat implementasi CRM. Dan di bagian sebelumnya, bagian keempat, saya membahas mengenai tahapan dan pattern ya, dari CRM serta pemanfaatan customer database. Nah, pada saat kita melakukan pengembangan CRM ya secara umum bagi pihak vendor atau perusahaan, maka yang pertama dilakukan adalah komitmen dulu. Saya sudah sebut ini di bagian pertama bahwa seringkali manajemen level atas kemudian bertanya, ini buatan apa itu? Buat apa kita membuat sistem ini? Apa fungsinya? Nambah omset nggak gitu? Berapa banyak customer baru yang kita dapat dari CRM ini? Jawabannya, ya belum pasti. Karena ini long term, tidak bisa diukur dalam waktu yang pendek. Tapi tetap harus ada planning. Tapi karena ini planningnya jangka panjang, maka komitmen dari pihak manajemen dulu yang penting. Kemudian bangun semacam satgas ya, satuan tugas, gugus tugas, ad hoc, task force, apapun lah gitu ya. Istilahnya ad hoc gitu. Apapun istilahnya. Tapi yang penting itu ada tim yang terdiri dari multi departemen. Dari marketing, kalau ada IT dari IT, dari finance begitu. Yang saling bersinergi untuk menentukan CRM apa yang paling tepat. Berdasarkan data, berdasarkan riset, berdasarkan survei. Dan itu tidak mudah dan tidak cepat. Karena perlu analisis bisnis. Business needs analysis. Biasanya ini yang dilewati sama orang-orang. Kemudian langsung tiba-tiba, ayo kita tentukan, kita mau buat CRM begini. Terus ditanya berdasarkan apa Pak? Ya pokoknya ini sepertinya yang cocok. Belum tentu. Nggak ada analisanya kok tiba-tiba membuat sesuatu. Dan kalau itu tidak dilakukan tahapan tadi, maka ada bahayanya, ada resikonya. Implementing without developing a customer strategy itu sangat berbahaya. Sehingga seringkali CRM sudah dibuat, tapi mubazir, tidak digunakan. Failing to initiate necessary organizational change. Sehingga banyak yang bingung, buat apa sih ya kita membuat call center yang berbasis machine learning misalnya. Buat apa gitu? Ada resistennya. Karena tidak bisa menjelaskan hal itu. Wong nggak pakai analisa. Allowing technology to dominate di CRM proses. Nah, ini juga kesalahan yang sering terjadi. Betul, saat ini CRM sering ya atau lebih banyak diimplementasikan menggunakan sistem informasi. Tetapi CRM ini sebenarnya bagian dari marketing. Pihak marketing lah yang menentukan kebutuhan. Orang IT itu pelaksana. Analisis tetap di marketing. Mereka yang tahu lapangan kok. Mereka yang tahu apa yang terjadi di lapangan, customernya seperti apa, demografinya seperti apa. Orang IT itu nurut. Tapi pemberi tugasnya adalah orang marketing, itu yang penting. Teknologi pelaksana, iya betul, tapi alat. Jadi bukan semuanya diserahkan ke IT. Ingat,
Need ya, kebutuhan, bukan keinginan. Focusing on the wrong customer, nah ini sama, karena nggak ada analisa. Kalau Anda lihat di video sebelumnya, di situ ada tipe-tipe customer. Ada mulai dari platinum, gold. Nah, itu. Jangan sampai kita terjatuh ke customer yang tipe lead atau tipe iron. Percuma gitu ya. Buat CRM kok untuk segmen mereka yang nggak ada kepentingannya, rugi ya. Sakit hati iya, begitu. Sekali lagi itu pentingnya market research. CRM and strategic marketing. Nah, dua-duanya ini harus saling berkaitan, saling bersinergi antara CRM dan strategi dari pihak marketing, bukan hal yang terpisah. Itu kan hanya untuk aksesori, Pak. Bukan aksesori. Ya. Tapi itu bagian yang saling berkaitan. From the perspective of strategic marketing, there are several reasons why CRM is important and why there should be extensive marketing involvement in decision about CRM. Ya, jadi memang ada campur tangan marketing secara intens. Ya. Bukan hanya sekedar oke, kami setuju, tolong saya dikasih penawaran, bukan begitu. Marketing yang membuat penawaran ke orang IT. Ini loh yang ingin saya buat. Saya ingin meraih segmen yang ini, saya ingin mendapatkan ini, nanti strateginya menggunakan ini. Bagaimana? Sama dengan antara orang arsitek dan teknik sipil. Orang arsitek menggambar, menyatakan keinginannya, menyatakan kebutuhannya, orang teknik sipil melaksanakan. Importantly, an organizational perspective is needed in guiding the CRM strategy. Nah, strategi dari CRM itu tidak boleh melenceng dari strategi perusahaan. Bagi yang belum melihat, silakan dicek lagi di materi awal saya tentang strategi yang berkaitan dengan sistem informasi. Strategi korporasi harus selaras, nggak boleh melenceng. Kalau dari pihak perusahaan sudah menentukan bahwa segmennya ada di level ini, demografinya ini, ikuti. Tinggal dikembangkan, bukan diubah, bukan diganti. Nah, pertanyaannya biasanya tentang keuangan. Yang tadi yang saya singgung ya, pihak manajemen level atas. Worth it nggak sih? Penting nggak sih begitu? Ya. Siapa yang menjawab dengan presentasi yang seperti saya jabarkan di Trust and Value? Pihak marketing. Itu kenapa materi ini ada di konsentrasi pemasaran. Dan harus punya visi yang sama, tidak ada yang resisten. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah, apakah CRM tadi itu meningkatkan efisiensi? Bisa jadi, bisa tidak. Misalnya seperti call center yang berbasis machine learning dan bot segala macam artificial intelligence, mungkin itu meningkatkan efisiensi, mengurangi pekerjaan dari customer service. Anda bisa baca di Google Playbook ya, studi kasus tentang CRM ini dari hasil karya rekan-rekan mahasiswa Universitas Macung, hasil karya UAS ya. Ada beberapa bab di situ yang membahas tentang CRM ini di bank-bank Indonesia. Ya, dan itu juga ada di berita juga bahwa dengan adanya bot customer service maka
pekerjaan customer service tereliminasi dengan sangat drastis. Sehingga itu efisien, iya efisien untuk perusahaan. CRM sekaligus efisien. Ya. CRM sekaligus efisiensi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh tampilan CRM ya, ini yang kuno begitu ya. Jadi hanya ada database. Ini untuk tamu, guest database untuk hotel segala macam, dicatat itu ya berdasarkan KTP, kartu identitas itu ya. Kemudian nanti bisa dihubungi. Nah, begitu. Kalau dari KTP kan kelihatan tuh agamanya segala macam. Nanti ada hari raya keagamaan, pada saat liburan itu kirim message ke mereka. Ya, minta feedback ke mereka begitu. Meskipun mereka tidak balik lagi ke situ, mereka kan jadi senjata word of mouth yang sangat baik. Ini yang agak advance sedikit. Nah, begitu. Ada attachment-nya, ada kalender, ada mail, ada email. Transaction-nya. Ini yang dilengkapi dengan grafik sehingga nanti akhirnya jadi EIS ya. Executive Information System, sekalian untuk laporan, pelaporan. Sekaligus untuk CRM. Dan di dalamnya ini sudah ada BI, Business Intelligence ya. Sebenarnya banyak produk yang di sini. Kalau yang saya tampilkan ini punyanya Microsoft ya. Ada banyak, ada Oracle, ada punyanya Zoho ya, itu yang online yang murah ya. Tapi biasanya itu tidak saya tampilkan di video ini. Itu saya tampilkan khusus di kelas, biasanya sekalian untuk tugas dan kuis itu biasanya. Ya, tapi yang paling penting gitu untuk membuat CRM ini nanti prinsipnya sama dengan seperti kalau di materi yang lain ya, di video yang lain nanti Anda bisa lihat mengenai materi saya tentang building IS. Jadi bisa outsource, ya, bisa internal, ya, bisa membeli. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya bukan itu kalau di CRM ini. Bagi Anda yang di marketing, ya, yang paling penting adalah market research dulu, business analysis. CRM-nya nanti bentuknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Itu yang sangat sulit. Dan itu biasanya dianggap menyakitkan. Kenapa kok dianggap menyakitkan? Karena lama. Dan berbau-bau akademik, berbau-bau teori. Wah, tenang Pak gitu. Marketing di tempat saya itu rata-rata S1 semua. Iya betul, tapi kalau sudah masuk ke dunia kerja rata-rata ingin melepas gitu ya dunia akademiknya, ingin melepas teori-teorinya, padahal enggak. Teori itu ada karena ada kebutuhan. Ya, dan itu yang seringkali tidak link and match ya. Sehingga ya sudah bypass gitu ya. Habis kuliah ya lupa semua materinya. Seakan-akan tidak berbekas begitu. Salah gitu, padahal itu yang harus dilakukan. Itu untuk bab tentang CRM. Di materi atau mata kuliah online IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.